Hidup kita, manusia, berawal sejak pembuahan, proses perkembangan organ yang dinamakan dengan organogenesis, merupakan hal krusial dalam proses terciptanya manusia. Tak banyak diketahui bahwa sistem kardiovaskular, yaitu sistem yang mencakup jantung dan pembuluh darah, menjadi sistem organ pertama yang tercipta pada proses organogenesis tersebut. Tanpa detak jantung, manusia tak akan hidup. Darah yang mengandung jutaan komponen sumber kehidupan seperti nutrien dan oksigen dipompa olehnya ke seluruh sel pada tubuh manusia setiap detiknya. Jantung itu unik. Detaknya tak perlu kita atur 24/7. Dengan adanya beberapa natural pacemaker cells sebagai penghasil impuls yang terus-menerus. Lalu, apa yang terjadi ketika jantung tidak dapat berfungsi dan berjalan dengan semestinya? Mengingat fungsinya sebagai pengedar sumber kehidupan para sel dalam tubuh, pastinya akan berakibat fatal apabila kerja jantung terganggu. Semua organ dapat terkena imbasnya, cardiovascular disease, yang menjadi penyebab kematian utama di seluruh dunia pada tahun 2019 dengan jumlah kematian mencapai 8,1 juta kematian di dunia. 33% orang di dunia meninggal karena penyakit jantung. Di Indonesia, progresivitas penyakit kardiovaskular juga terlihat sangat signifikan dari grafik ini. Dikutip dari Global Burden of Disease 2019, nampak jelas bahwa sejak 1990, jumlah pengidap penyakit ini semakin meningkat tajam. Bahkan pada 2019, penyakit ini menjadi beban masalah kesehatan paling atas, mengalahkan kanker, diabetes, dan penyakit ginjal. Dalam G20+, Indonesia masuk menjadi 10 negara dengan mortalitas penyakit kardiovaskular tertinggi di dunia, sebagai urutan ketiga setelah Rusia dan Uni Eropa. Pernah dengar serangan jantung? Penyakit yang secara medis disebut sebagai acute myocardial infarction merupakan keadaan ketika sel otot jantung mengalami kerusakan permanen akibat suplai darah ke otot jantung yang tidak adekuat. Hal ini berujung pada sel jantung yang terhenti secara tiba-tiba, yang harus sangat diwaspadai mengingat pentingnya fungsi jantung dalam fisiologis tubuh. Selain itu, serangan jantung juga patut dijadikan sebagai salah satu penyakit kardiovaskular yang dijadikan perhatian. Pasalnya, menurut WHO, penyakit ini menjadi salah satu penyebab kematian utama di seluruh dunia dalam 15 tahun terakhir. Gejala paling umum pada serangan jantung adalah nyeri dada. Nyeri dapat digambarkan sebagai tekanan, berat, atau sensasi terbakar, muncul secara mendadak, serta menjalar ke area leher, bahu, dan lengan. Pasien juga dapat merasakan sesak napas, mual, serta muntah. Pernah dengar shock kardiogenik? Shock kardiogenik merupakan keadaan mengancam jiwa yang menjadi penyebab kematian yang umum terjadi. Ini terjadi ketika jantung tidak dapat memompa oksigen dan darah ke otak, serta berbagai organ vital lainnya. Gejalanya seperti detak jantung dan frekuensi napas di atas normal, serta tekanan darah yang menurun. Ternyata, serangan jantung menjadi penyebab paling umum terjadinya shock kardiogenik. 10% pasien setelah kejadian serangan jantung mengalami shock kardiogenik, dengan angka kematian 40% dalam 30 hari dan 50% dalam 1 tahun. Kesadaran akan gejala yang sudah disebutkan tadi sangatlah penting agar serangan jantung dapat terdiagnosis dan tertangani sedini mungkin. Golden time dengan durasi 6 jam
merupakan periode kritis untuk keberhasilan intervensi penyakit kardiovaskular akut ini. 6 jam. Dokter bersama dengan petugas kesehatan lainnya diharapkan sudah dapat mendiagnosis serta memulai penanganan serta pemberian intervensi kepada pasien serangan jantung. 6 jam. Dengan gejala nyeri dada, sesak napas, mual dan muntah, apakah waktunya cukup? Meskipun spesifik, ini bukan hanya gejala yang ditemukan pada pasien serangan jantung saja. Belum lagi, kemungkinan pasien mendeskripsikan gejala tersebut dengan tidak spesifik. Nyeri dada menjalar bisa saja dianggap sebagai sakit di badan yang biasa saja. Pasien mungkin berkata dalam benak, hanya pegal-pegal di bahu belakang. Karena gejala tersebut bisa saja dianggap lumrah. Apakah golden time tersebut dapat dikejar? Oleh sebab itu, penting sekali kemampuan menggali informasi oleh dokter pada saat anamnesis, yaitu kegiatan tanya jawab antara pasien atau keluarga pasien dengan dokter atau tenaga kesehatan lainnya untuk memperoleh keterangan-keterangan tentang keluhan dan riwayat penyakit pasien. Namun, anamnesis saja tidak dapat mengonfirmasi serangan jantung pasien. Terdapat 3 kriteria utama untuk mendiagnosis serangan jantung pada pasien. Pertama, anamnesis seperti yang sudah diceritakan. Kedua, pemeriksaan elektrokardiografi atau EKG yang akan mengukur aktivitas elektrisal jantung. Pada pasien infark miokard akut akan ditemukan elevasi segmen ST. Dan yang ketiga, yaitu yang terakhir adalah diagnosis dipastikan apabila terdapat peningkatan kadar cardiac specific troponin I atau CTNI, yaitu salah satu protein pada jantung yang kadarnya akan meningkat ketika terjadi kerusakan sel otot jantung. Pengecekan kadar troponin biasa dilakukan melalui pengambilan darah yang nantinya akan dikirim ke laboratorium. Namun realitanya, pemeriksaan tersebut membutuhkan alat-alat laboratorium yang tidak praktis dan biaya pengecekannya tidaklah murah. Sehingga, pemeriksaan serum untuk deteksi kadar troponin sulit dilakukan di seluruh instalasi kesehatan. Dengan perumusan masalah tersebut, dibutuhkan suatu inovasi alat diagnosis yang dapat mempercepat, meningkatkan efektivitas, serta efisiensi alur diagnosis serangan jantung untuk mencapai target golden time 6 jam. Oleh sebab itu, SI ini menyajikan gagasan inovatif alat diagnosis biosensor elektrokimia non-invasif, Sandwich Type Screen Printed Carbon Electrode atau SPCE, berbasis Atame sebagai alat deteksi cardiac specific troponin I atau CTNI melalui sampel cairan saliva pasien yang sederhana, bersifat rapid on-site analysis, sensitif, spesifik, dan terjangkau. Kenapa non-invasif? Karena inovasi alat diagnosis ini tidak memerlukan penyuntikan jarum untuk mengambil sampel darah pasien dalam mendeteksi adanya CTNI. Berbeda dengan deteksi CTNI konvensional yang ada, inovasi alat ini hanya menggunakan sampel air liur pasien. Kenapa berbasis Aptamer? Karena biosensor berbasis Aptamer yaitu ligan asam nukleat artifisial yang berperan sebagai bioreseptor peptida pada biosensor dalam konstruksinya mempunyai efisiensi perlekatan lebih tinggi, murah, lebih stabil, dan limitasi target yang lebih sedikit dibanding antibodi, bahan yang juga biasa digunakan dalam pembuatan biosensor. Kenapa sederhana dan bersifat rapid on-site analysis? Karena alat inovasi ini tidak perlu dibawa ke laboratorium, seperti halnya pemeriksaan CTNI konvensional. Hanya menggunakan SPCE yang ringkas dan electrochemical analyzer
deteksi ctNI dapat dijalankan. Kenapa spesifik dan sensitif? Karena deteksi ctNI menggunakan SPCE yang sudah teruji dalam penelitian Van Sudevan et al. 2020 dan terbukti sensitif dan spesifik. Kenapa terjangkau? Karena inovasi alat diagnosis ini memanfaatkan limbah kulit singkong yang menumpuk di Indonesia. Dan kenapa limbahnya limbah kulit singkong yang dipilih sebagai salah satu bahan bakunya? Indonesia mempunyai potensi alam yang sangat melimpah. Salah satunya sektor pertanian. Salah satu komoditas pertanian dengan jumlah fantastis adalah singkong, yang dalam bahasa Latin bernama Manihot utilissima. Menurut data Food and Agriculture Organization PBB 2022, Indonesia menempati peringkat ke-6 di dunia sebagai produsen singkong terbanyak dengan jumlah produksi 13.574.000 ton. Ini membuat singkong sebagai peringkat ke-6 komoditi terbanyak yang diproduksi Indonesia. Sayangnya, potensi tersebut belum dimanfaatkan secara maksimal. Kulit singkong yang menjadi 20% dari bumi singkong itu sendiri jarang dilirik untuk diolah menjadi suatu yang bernilai guna tinggi. Sekitar lebih dari 2,5 juta ton limbah kulit singkong di Indonesia terbuang sia-sia. Itulah sebabnya inovasi alat diagnosis ini akan memanfaatkan potensi alam Indonesia yang terlupakan tersebut. Lalu, apa itu SPCE? Singkatnya, SPCE merupakan salah satu jenis Screen Printed Electrode atau SPE. SPE merupakan perangkat biosensor elektrokimia dengan 3 elektroda bersubstrat, yaitu working electrode, pseudo-reference electrode, dan counter electrode. Ketika working electrode ditambah nanofiber karbon, SPE akan disebut SPCE atau Screen Printed Carbon Electrode. Penambahan karbon ini berfungsi untuk meningkatkan konduktivitas biosensor dalam proses diagnosis. Cara kerja alat biosensor ini adalah dengan melakukan konversi fenomena biologis menjadi sinyal elektrokimia. Dengan ukuran yang ringkas, yaitu 3 x 1 x 0,05 cm, SPCE mempunyai berbagai keunggulan. Pertama, ukurannya yang kecil membuat inovasi alat diagnosis ini dapat digunakan di berbagai lokasi, sehingga bersifat point of care testing. Kedua, kuantitas sampel yang dibutuhkan menjadi sedikit. Ketiga, bahan baku produksi alat diagnosis akan dapat diminimalisasi, sehingga dapat menghemat biaya produksi massal ke depannya. Ditambah lagi, dengan pemanfaatan limbah kulit singkong, inovasi ini akan berpotensi menjadi alat diagnosis yang terjangkau. Sifatnya sebagai biosensor elektrokimia juga membuat alat diagnosis ini mempunyai waktu deteksi yang cepat, sederhana, praktis, sensitif, spesifik, serta efisien secara energi. Proses produksi SPCE terbagi menjadi 2. Pertama, fabrikasi SPCE dengan metode screen printing yang nantinya akan memanfaatkan substrat selulosa. Selulosa ini akan diekstraksi dari limbah kulit singkong yang sangat melimpah di Indonesia. Tak kaleng-kaleng, kulit singkong ternyata mengandung 80-85% kadar selulosa, sehingga kulit singkong dapat menjadi sumber selulosa yang melimpah dan murah. Proses homogenisasi bertekanan tinggi akan digunakan untuk membentuk microfibrillated cellulose sebagai bahan substrat SPCE. Kedua, modifikasi permukaan SPCE. Terdapat beberapa deposisi substrat yang akan diberikan pada SPCE, seperti hibrida CaMOS2.
MOS2 atau molybdenum disulfida adalah suatu metal dichalcogenida transisional yang sudah sering dan secara luas digunakan sebagai material aktif biosensor karena ketersediaannya yang melimpah, biokompatibilitasnya yang baik, serta alternatif yang lebih murah dibanding grafen, bahan yang juga biasa digunakan sebagai bahan SPCE. MOS2 berstruktur sandwich, berlapis 3 yang dibentuk oleh interaksi van der Waals dengan jarak 0,62 nanometer. Struktur ini akan secara signifikan meningkatkan sensitivitasnya dibandingkan dengan lapisan grafin. Ca adalah selulose asetat, yaitu salah satu modifikasi selulosa yang mempunyai stabilitas termal, resistensi kimia, sifat biokompatibilitas, biodegradabilitas, dan interkonektivitas yang luar biasa baik. Ekstrak selulosa akan diambil dari limbah kulit singkong yang melimpah di Indonesia. Dengan memanfaatkan nanoteknologi, selulose asetat akan difabrikasi menjadi nanofiber dengan teknik elektrospinning bervoltase selama 12 jam. Untuk apa MOS2 dan selulose asetat dihibridisasi? Interaksi van der Waals antar lapisan MOS2 meskipun dapat meningkatkan sensitivitas, ketidakstabilan interaksi ini juga dapat secara signifikan menurunkan sisi aktif dan konduktivitasnya ketika ditambahkan dengan materi konduktif lainnya. Ini pastinya akan mengganggu kerja biosensor elektrokimia secara fungsional. Selulose asetat sendiri termasuk polimer yang sifat konduktivitasnya kurang baik. Namun, apabila MOS2 dihibridisasi dengan selulose asetat akan membantu menstabilkan interaksi van der Waals tersebut dengan konduksi serta aktivitas katalitik yang tinggi, sehingga akan meningkatkan properti transport elektron yang pada akhirnya dapat meningkatkan performa elektrokimia perangkat SPCE. Begitupun MOS2 yang apabila digabungkan dengan selulose asetat akan membantu meningkatkan sifat konduktivitas kedua bahan tersebut dengan adanya gugus fungsi karbonil dan hidroksil MOS2. Dengan kata lain, bersamanya MOS2 dengan selulose asetat akan dapat secara signifikan memaksimalkan potensi masing-masing jika dibandingkan apabila mereka berdiri secara individual. Bagaimana proses hibridisasi selulose asetat MOS2? Hibridisasi akan dilakukan dengan metode hidrotermal untuk menghasilkan struktur mikrohibrida selulose asetat MOS2 yang mempunyai konduktivitas elektrik yang sangat baik serta sisi aktif yang luas. Metode ini sekaligus membentuk selulose asetat MOS2 menjadi bentuk nanotital yang berbentuk seperti bunga dalam upaya meningkatkan sensitivitas dan spesifisitasnya. Selain hibrida selulose asetat MOS2, ACTES yaitu 3-aminopropyl 3-ethoxysilane juga diteteskan pada lapisan SPCE untuk modifikasi awal. Spesifik untuk working electrode, terdapat modifikasi dengan penambahan beberapa komponen yang akan dimasukkan, yaitu streptavidin, nanopartikel perak, dan etanolamin, yang masing-masing mempunyai fungsi tertera. Dalam pengaplikasiannya, nantinya dengan penggunaan pipet tetes, sampel cairan saliva pasien akan ditaruh di atas working electrode. Apa itu cairan saliva?
Cairan saliva atau biasa disebut sebagai air ludah merupakan plasma ultraviolet dengan kandungan protein yang berasal dari darah dan kelenjar saliva. Kenapa memilih cairan saliva? Pertama, dibandingkan dengan serum darah, cairan saliva bersifat lebih akurat karena cairan saliva mengandung berbagai biomarker spesifik. Sedangkan serum darah mengandung banyak protein yang dapat memicu interaksi dengan substansi yang tidak diinginkan atau disebut sebagai non-specific interference. Kedua, proses pengambilan sampel lebih praktis dan mudah. Dari sisi yang menguji yaitu nakes, cairan saliva pasien tidak akan mengalami penggumpalan, berbeda dengan sampel darah yang dapat membentuk clot atau gumpalan seiring berjalannya waktu. Ini akan memudahkan proses deteksi troponin I. Dari sisi yang diuji yaitu pasien, tidak ada proses invasif seperti penusukan jarum dalam proses pengambilan sampel. Sehingga ini akan memudahkan pasien dan membuat pasien lebih nyaman. Memangnya bisa menggantikan pemeriksaan konvensional sampel darah pada lab dengan sampel cairan air ludah dalam mendeteksi adanya troponin I pasien. Terdapat beberapa temuan yang menguatkan inovasi alternatif ini. Pertama, ternyata 27 protein pada cairan saliva mirip dengan protein pada plasma. Kedua, studi Mitchell et al. 2020 mengonfirmasi bahwa cairan saliva mempunyai kemampuan untuk mendeteksi troponin I dalam proses diagnosis infark miokard akut atau serangan jantung. Studi tersebut menunjukkan adanya asosiasi direct antara troponin I pada serum darah dan cairan saliva dan terdapat hubungan positif kuat yang signifikan. Ketiga, meskipun kandungan troponin I pada plasma lebih tinggi, studi Miller et al., Hyber et al., dan Mitchell et al. Sama-sama menunjukkan tidak ada perbedaan signifikan antara troponin I pada cairan saliva dan plasma darah. Harga tes troponin bervariasi. Semakin mahal, semakin terjamin akurasinya. Apabila dibandingkan dengan tes biomarker troponin saat ini di laboratorium rumah sakit dengan kualitas, sensitivitas, dan spesifisitas terjamin, yang harganya bisa mencapai lebih dari Rp700.000. Analisis harga secara kasar yang tertera dengan bahan-bahan yang kemungkinan besar melebihi dari yang dibutuhkan untuk membuat satu buah perangkat, ini pastinya masih jauh lebih murah. Oleh sebab itu, dengan kualitas terjamin, ide inovasi alat diagnosis ini berpotensi menggantikan tes laboratorium troponin I konvensional dengan berbagai keunggulan tambahan, yaitu praktis, terjangkau, dan non-invasif. Realisasi dari gagasan ini tentunya memerlukan penelitian dan kolaborasi antar bidang keilmuan lebih lanjut. Perkembangan sektor-sektor seperti agrikultur, kesehatan, dan farmasi di Indonesia juga dapat terbuka. Ingat, Mahatma Gandhi pernah berkata, "Accurate diagnosis is 3/4 the remedy." Preventif memang adalah yang utama, tetapi bagaimana dengan mereka sudah terlanjur sakit? Dengan memajukan teknologi diagnosis sebagai upaya menciptakan alur diagnosis yang spesifik, sensitif, efektif, serta efisien, risiko morbiditas dan mortalitas mereka yang sudah terlanjur sakit akan menurun, serta kualitas hidup akan meningkat. Dan itulah yang diharapkan oleh kami, Anda, Indonesia, bahkan warga dunia. Terima kasih.